warahmatullahi wabarakatuh. Mau ibadah sih nggak terima apa-apa dia. Terima pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala, insya Allah. Jual beli emas dan perak harus ada tunai, serah terima fisik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Kita harus yakin segala kebaikan yang kita peroleh, baik itu berupa materi atau yang lainnya, itu murni karena pemberian Allah kepada kita, murni karena kebaikan Allah kepada kita. Jangan sampai ada di antara kita yang berkata seperti perkataan Qarun. Ketika orang-orang menanyakan tentang hasil kerja dia, kekayaan yang dia kumpulkan selama bertahun-tahun, apa jawab Qarun? Innama utituhu ala ilmin indi. Aku bisa kayak gini nih, itu karena aku punya ilmu. Karena aku usaha. Lah Allah. Jamaah usaha itu bisa ditiru. Tapi yang memberikan nikmat itu tetap Allah Jalla Jalaluh. Maka alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala sayyidina wa maulana Muhammad. Ya Allah, semoga salawatmu, salam, berkah dan nikmatmu senantiasa kau curahkan untuk hamba kekasihmu. Untuk baginda Nabi kita, untuk manusia termulia yang Allah ciptakan, yang pernah ada di muka bumi ini. Semoga Allah mengumpulkan kita bersama beliau. Jamaah, kadangkala ana terharu kalau ketemu sama orang yang ana memang kepingin ketemu sama dia. Bertahun-tahun ana kepingin ketemu. Mungkin ana selama ini tahu dia sebagai syekh besar ya. Dulu mungkin ketika kita sering dengar Syekh Ibn Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Kita di Madinah, beliau ada di Qasim di Unaiza. Itu pas beliau datang ke Madinah, Masya Allah. Kita itu ngelihat wajah beliau, begitu dinginnya hati ini. Bagaimana kiranya antum melihat wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Yang setiap hari kita mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Setiap hari berulang kali kita mengatakan assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah. Subhanallah, betapa indahnya tatkala antum bisa melihat wajah orang yang kita kasihi bersama. Tapi perjalanan menuju memandang wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu butuh perjuangan. Ya mungkin salah satunya dengan kita mendekatkan diri kepada Allah dan datang ke majelis-majelis ilmu. Pernah Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dia datang ke pasar. Dia mengatakan kepada orang-orang yang sibuk di pasar, kalian ngapain di sini, kata dia. Tuh warisannya Rasulullah SAW lagi dibagiin di masjid. Orang-orang pasar dengar warisan pikirnya fulus. Mereka tinggalkan pasar, berangkat ke masjid. Ditungguin sama Abu Hurairah. Ternyata betul, balik dari masjid. Kata dia, ketika nyampe ditanya sama Abu Hurairah, kenapa kalian balik? Nggak ada apa-apa di masjid, nggak ada pembagian fulus gitu. Kalian nggak ngelihat? Di situ ada pengajian. Iya, kita lihat. Itu tuh
pusaka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi itu tidak mewariskan dinar atau dirham. Lah. Yang beliau wariskan itu adalah wa innama warrathul ilm. Ilmu yang diwariskan oleh Rasulullah SAW. Maka kita memohon kepada Allah agar menyambungkan sholawatnya kepada istri-istri beliau, kepada putra-putri beliau, dan kepada seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tadi rencana mulai jam 1. Gitu. Terus dirubah. Mungkin dia mengatakan nih panitianya kok nggak profesional katanya. Udah 1 udah makan, mau dimulai gitu dia. Tapi mungkin soalnya yang dilihat sama panitia yang di sini nggak ada yang gerak gitu. Ini suruh makan, nggak ada yang mau makan. Masalahnya panitia nyuruh beli. Iya, coba panitia ngomong di belakang ada pembagian makan siang, insya Allah ngantri Ustaz. Jadi mungkin ini untuk ke depan harus seperti itu kalau mengusir mereka. Bukan antum kan gitu. Tapi insya Allah lah jemaah, ana lihat wajah-wajah antum wajah-wajah yang kenyang insya Allah. Kenyang ilmu, apalagi tadi udah disiramin sama Ustadz Irwandi ya, Masya Allah. Ana dengerin ceramah beliau dari mobil, dari dalam perjalanan, alhamdulillah ya. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan bermanfaat buat kita semua jemaah. Hari ini tanggal berapa? Antum? Insya Allah, Insya Allah. Kayaknya yang jawab dikasih hadiah. Antum ambilkan hadiah, dikasihkan kepada yang jawab itu. Masya Allah, barakallahu fikum. Nah, hari ini tanggal 10 Rabiul Awal jamaah. Ini momen kita kembali. Momen kita kembali kepada Al-Quranul Karim. Dengan kejadian Al-Ma'idah 51. Momen kita kembali bahwasanya kita muslimin. Anak kadang-kadang berpikir memang harus ada yang mengenalkan Al-Ma'idah 51. Walaupun yang mengenalkan itu orang kafir sebenarnya. Ternyata di banyak negeri itu pemimpinnya non muslim jamaah. Di Indonesia antum berangkat ke Kalbar, itu gubernurnya non muslim udah. Yang milih siapa? Ya muslim yang milih. Kenapa? Mungkin selama ini mereka nggak tahu ada Al-Ma'idah 51. Tapi ini momen kita kembali kepada Al-Quran Karim. Bukan cuma ke Al-Ma'idah 51. Tapi kepada semuanya. Kita kembali kepada kalender Hijriah kita. Apalagi sekarang Hijriahnya barengan sama Masehi. Barengan nih pas sekarang. Jadi antum pokoknya ketika ditanya tanggalan antum hafal. Karena Masehi. 10 apa? 10 apa ya? 10 Rabiul Awal. Nah. Bulan depan mungkin sudah berubah. Tapi sekarang nih momen kita untuk kembali kepada kalender Hijriah kita. Ingat, tunjukkan kepada umat manusia. Nahnu muslimin. Kita orang-orang Islam. Kita akan perjuangkan agama kita sampai titik darah penghabisan. Dan kita harus bersama-sama mengawal keluarga kita. Mengawal tetangga kita. Untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tema kita pada kesempatan kali ini. Dari mana dan kemana. Para jemaah, kenapa orang lebih suka ke pasar daripada ke masjid? Antum yang ada di masjid ini, wallahu a'lam, mungkin ana salah. Sepertinya bukan orang blok B. Antum orang-orang jauh. Ada yang dari Riau, dari Dumai. Bayangkan jemaah.
Masya Allah, Masya Allah. Itu perlu kita tanyakan, kenapa pasar selalu lebih ramai daripada masjid? Kemudian apa sih yang menyebabkan orang lebih suka ke pasar daripada ke masjid? Siapa yang bisa jawab? Anak kasih hadiah. Masya Allah, ada yang mau jawab di sini. Push up. Kalau salah push up jemaah. Nah, mudah-mudahan nggak salah, Ustaz. Nah, dari cerita yang pertama aja tadi Ustadz bilang kan Rasulullah SAW tuh bagi-bagiin warisan. Dari cerita pertama aja sudah ketahuan pasar rame dan giran masjid sepi. Ya. Kenapa pertanyaannya? Karena ada fulus tadi bilang. Oh, karena fulus, nggak apa lah. Kasih hadiah, nggak apa. Nah, Masya Allah, barakallahu fikum. Nah, siapa yang mau tambah jawaban? Masya Allah, yang depan nih, kasih nih. Karena manusia zaman sekarang lebih mementingkan kebutuhan dunia daripada kebutuhan akhirat. Karena manusia lebih mementingkan kebutuhan dunia daripada kebutuhan akhirat. Taib, nggak apa-apa, kasih hadiah. Kayaknya semua jawabannya benar jemaah. Insya Allah semuanya jemur. Para jemaah, karena biasanya orang pulang dari masjid itu nggak bawa apa-apa. Antum pulang dari sini nggak bawa apa-apa. Tapi kalau dari pasar ada yang dibawa. Bawa kresek, bawa kantong apa. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan huffatil jannatu bil makari wa huffatin nar bisyahawat. Jalan menuju surga itu diliputi dengan semua yang nggak disukai sama jiwa. Orang nggak suka ke masjid itu. Dan neraka itu, semua jalan menuju neraka diliputi dengan hal-hal yang kita memang suka. Makanya ke masjid gratis nggak datang. Ke tempat maksiat bayar. Berangkat jamaah. Penuh antum lihat tempat-tempat maksiat itu kadang-kala. Padahal mereka keluar duit. Karena memang dorongan nafsu untuk ke sana itu ada. Oleh karena itu para ulama menyebutkan hadis tentang huffatil jannatu bil makarih wa huffatin nar bisyahawat itu termasuk alat pendeteksi dosa dan pahala. Artinya kalau hati antum, jiwa antum condong, aduh jangan-jangan dosa ini. Kalau antum senang nih, bisikan nafsunya begitu kuat. Tapi kalau antum ke tempat-tempat kebaikan, antum merasa berat, ini kayaknya jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, fitnah dunia begitu dahsyatnya. Tapi kita perlu ingat, Allah menciptakan kita di muka bumi ini, di dunia ini, untuk satu maksud yang mulia. Apa tujuannya? Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua fasilitas yang Allah berikan akan ditanya. Semuanya. Apa saja. Antum biasanya kalau dapat fasilitas dari kantor, bekerja di kantor, terakhirnya antum akan diminta pertanggungjawaban. Harus diserahkan semuanya. Masalah penggunaannya antum pun akan dituntut. Allah berfirman di surat Al-Hijr ayat 92-93. Al-Hijr 92-93. Bukan Al-Ma'idah 51. Tapi ingat, ini juga agama kita. Supaya umat Islam ini kembali kepada Al-Quran secara kafah. Bukan parsial. Cuma sini yang cocok sama dia, dia ikutin. Yang gak cocok dia tinggalkan. Lah. Kita semuanya. Di Al-Hijr ayat 92-93 Allah mengatakan fawarabbika lanas'alannahum ajma'in. Allah bersumpah dengan dirinya sendiri. Demi Rabbmu Muhammad, kita benar-benar akan menanyakan kepada semuanya. Semuanya itu kita akan tanyakan kepada mereka. Apa yang ditanyakan Allah? Amma kanu ya'malun.
tentang apa yang mereka perbuat selama ini. Enggak gratis fasilitas dari Allah Subhanahu wa taala. Enggak. Antum parkir aja bayar. Sekarang antum lihat banyak orang cangkok jantung, cangkok ini, cangkok itu, berapa mereka keluarkan. Ternyata Allah berikan kepada kita cuma-cuma, gratis. Tapi tetap ada pertanggungjawabannya, Allah akan tanyakan. Dan pada hari kiamat, tatkala manusia dibangkitkan dari kuburnya, ingat, beriman akan adanya hari kebangkitan, itu yang memotivasi kita untuk datang ke tempat ini, jemaah. Mudah-mudahan kita semua ikhlas datang ke tempat ini. Karena kita nggak dapat apa-apa. Beda kalau antum disuruh sama kantor ke pasar, antum bawa sesuatu. Antum dikasih gaji, tapi ke sini antum nggak dikasih. Tatkala nanti manusia dibangkitkan dari kuburnya, digiring ke padang mahsyar, ada beberapa fase yang harus mereka lewati. Yang pertama, manusia akan dinanti oleh Rasulullah SAW di telaga Haud. Semoga kita termasuk yang minum dari telaga Rasul SAW. Setelah itu manusia akan masuk kepada timbangan. Setelah itu mereka akan melewati sirat. Rasul SAW dalam hadis riwayat Tirmidzi mengatakan, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba'. Kaki manusia itu tidak akan berjalan, tidak akan berpindah dari tempatnya di persidangan itu sampai dia ditanya tentang 4 hal. An umrihi fima afnah. Tentang umurnya, kemana dia habiskan. Umurnya secara umum. Ada riwayat lain yang menghususkan an syababihi, tentang masa mudanya. Karena kalau bapak-bapak tua renta taubat wajar. Wajar orang tua rambutnya putih ke masjid, Masya Allah, wajar. Kenapa? Ya Pak Ustaz, sudah banyak dosanya. Gitu. Baru ke masjid, wajar. Tapi kalau kayak antum nih, sekarang Masya Allah. Ana benar-benar bersyukur kepada Allah yang memenuhi masjid itu anak muda. Bukan orang tua lagi. Coba antum hitung, yang tua berapa? Ana kasih hadiah antum. Kayaknya tua semua, enggak lah. Kita lihat muda-muda semua. Yang tua bisa dihitung. Dulu tuh waktu kita masih SD, ya baru-baru pulang dari Madinah, kalau ke masjid mesti satu soft sama orang yang sudah batuk-batukan gitu, Masya Allah. Allahu Akbar. Tapi sekarang yang muda-muda. Dan ini insya Allah salah satu tanda-tanda kejayaan Islam akan balik, jemaah. Balik, jemaah. Kita harus yakin. Kenapa? Karena semua pengikut Rasul SAW ketika beliau diutus jadi Nabi, semuanya anak muda. Yang tua susah dikasih tahu memang. Rasul SAW jadi Nabi umur berapa? 40 tahun. Lihat yang masuk Islam. Rata-rata di bawah 40. Abu Bakar 38 tahun. Umar bin Khattab 26 tahun. Ali bin Abi Thalib belasan tahun. Sa'ad bin Abi Waqqas 17 tahun. Mus'ab bin, semuanya anak-anak muda. Karena memang mereka ini punya keinginan besar untuk membuat perubahan. Tapi kalau yang tua kadangkala apa katanya yang dulu udah. Rasul SAW menjelaskan orang akan ditanya umurnya secara umum tapi masa mudanya. Karena anak muda dekat ke Allah itu sesuatu banget. Karena biasanya anak muda itu adanya di mana? Di mall, geng motor, apalagi di Monas, di pantai, di tempat-tempat kayak gitu. Tapi ini anak muda ke masjid akan dapat naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Akan dapat jemaah. Wa syabun nasya'a fi ibadatillah. Allah akan tanyakan secara khusus masa muda. Maka orang yang sudah tua hendaklah dia menghisap dirinya sebelum kelak dihisap.
Sebelum masa mudanya dia dihisab, dia tahu-tahu sekarang nih. Ana waktu muda ya Allah, hampir nggak pernah ke masjid, ana Ustaz. Ada jamaah. Kemudian yang kedua yang akan ditanya adalah an ilmihi. Madza amila bihi. Ilmunya kau gunakan untuk apa? Jangan sampai jamaah kita ini termasuk orang yang berilmu tapi nggak diamalkan ilmunya. Ada orang yang datang kajian hanya hendak meramaikan. Kenapa kau datang? Wah, biar tambah rame. Biar tambah rame. Jadi ada yang keberadaannya hanya untuk mempersempit masjid. Kenapa? Datang langsung ke pojok. Bismillah. Bismikallahumma mutuah. Ada, Masya Allah. Ada yang datangnya cuma, kenapa? Ya Alhamdulillah yang penting dapat barokahnya lah. Barokah kan malaikat katanya turun Ustaz, kata dia. Ada yang kayak gitu. Akan ditanyakan ilmu yang didapat tuh nanti itu. Jangan sampai kita berilmu tapi nggak ada dampak baiknya kepada perilaku kita. Ibunda Sufyan Ats-Tsauri. Sufyan Ats-Tsauri anak yatim. Ibunya itu tukang tenun. Dia bikin tenunan lah. Akhirnya dia panggil anaknya masih kecil. Ya Sufyan. Dikasih duit sama ibunya. 10 dirham. Khudh hadhihi 10 darahim. 10 dirham kau ambil nih. Kau belajar. Kau belajar 10 hadis. Setelah kau dapat 10 hadis. Nanti kau lihat. Ada perubahan enggak di sikapmu? Engkau apa tambah baik sama orang tua? Ngomong sama orang tambah hormat? Gaya, pokoknya perilakumu semakin baik, lanjutkan nuntut ilmu. Tapi setelah 10 hadis tidak ada perubahan, berhenti kau nuntut ilmu. Sudah jangan. Aku takut jadi petaka ilmu itu buat engkau. Itu yang ditakutkan oleh ibundanya Sufyan. Karena bakal ditanya ilmu yang kau dapat itu nanti. An ilmihi madza amila bihi. Ilmu ini bukan hanya untuk wawasan. Kita ada yang Masya Allah datang kajian udah puluhan kali. Tapi tetap perilakunya gak benar. Sampai ada seorang ibu-ibu WA ana. Ustadz, ana mau tanya gimana ana menghadapi suami ana. Mudah-mudahan suaminya gak kesini nih. Nah, suami ana nih Ustadz udah ngaji 20 tahun. 20 tahun. Tapi dia itu masih sama cewek itu Ustadz. Foto-foto bareng, ini itu. Makan bareng, janji sohibnya macam-macam. Maka perlu ditanyakan, kau belajar apa selama ini? Kemudian kejadian lain ada seorang bapak. Sama curhat tentang istrinya. Istri ana ini suka ikut kajian Ustaz. Wallah mungkin sudah 5-7 tahun. Tapi tidak menghargai suaminya. Ana ngomong, mungkin salah ikut kajian dia. Enggak Ustaz. Ikut kajian kayak gini, jenggot-jenggot dong sama nih. Allahu Akbar. Hati-hati. Akan ditanyakan ilmu itu. Apa yang kau gunakan? Karena ilmu ini bukan hanya sebagai wawasan buat kita, tapi untuk diamalkan. Baik, yang keempat yang akan ditanyakan wa an jismihi. Yang ketiga, afwan. Nah, yang ketiga akan ditanyakan an jismihi fima abla. Badanmu kau habiskan kemana? Kemana kau habiskan badanmu? Allahu Akbar jemaah. Seorang tabi'in Urwah ibn Zubair. Urwah ibn Zubair, subhanallah. Ketika kakinya mau dipotong, mau diamputasi. Dia mengatakan, Allahumma, ya Allah kau tahu bahwa kakiku ini tidak pernah aku gunakan ke tempat yang engkau murkai. Ya Allah. Kita perlu menghisap diri kita nih. Kemana kita bawa kaki kita? Tangan kita nih kita gunakan untuk apa jamaah? Subhanallah. Karena ada orang-orang yang kerjanya hidupnya cuma pegang remote. Tangannya itu dia gunakan untuk mindahin remote doang. Akan ditanyakan kau gunakan untuk apa?
Apa kau gunakan untuk berzikir tanganmu? Mata yang Allah berikan. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita, jemaah. Dan yang keempat yang akan ditanyakan adalah wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqah. Ini tema kita hari ini. Tentang hartanya. Dari mana dan kemana harta itu? Kau dapat dari mana tuh uang? Akan ada hisab. Dan hisab Allah nggak mudah, jemaah. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Man nuqishal hisab uzib." Orang kalau sudah dihitung dengan perhitungan yang sebenarnya pada hari kiamat, maka akan diazab oleh Allah SWT. Ketika hisabnya itu benar-benar dihisab. Maka ketika itu Aisyah bertanya, "Ya Rasulullah, bagaimana dengan firman Allah? Wa amma fa amma man utiya kitabahu biyaminihi fasawfa yuhasabu hisaban yasir." Orang yang mendapatkan kitab dengan tangan kanannya akan dihisab dengan mudah. Maka Rasul SAW mengatakan innama huwal ard. Itu cuma ditampakkan, enggak dihitung secara detail. Orang ini mau masuk surga udah. Maka Allah tidak akan menghitungnya secara detail. Tapi kalau antum dihitung secara detail pada hari kiamat, subhanallah. Kenapa orang kaya itu terlambat masuk surga? Antum mau masuk surga lebih dulu, maka jadi orang miskin. Kalau mau terlambat jadi orang kaya. Kalau masuk surga. Karena belum tentu masuk surga orang miskin dan belum tentu masuk surga orang kaya. Orang miskin masuk surga 500 tahun sebelum orang kaya. Bayangkan. Orang miskin udah makan-makan di surga. Ini orang kaya masih hitung-hitungan. Antum mau jadi kaya jadi miskin. Jamaah. Kaya masuk surga. Ya, ada orang yang mau, Ustaz anak kepingin kaya tapi hisapnya seperti orang miskin. Berarti masuk surga dulu. Ada jamaah orang kaya yang gak pernah wajib zakat. Sampai mati dia gak wajib zakat. Kaya. Karena setiap haul duit dia sudah dia bagikan, jamaah. Dia sudah bagikan. Jadi di akhir tahun mau dihitung zakat, nggak wajib zakat, anak. Duitnya tinggal 20 juta. Nggak sampai nisabnya. Maka antum jadilah orang kaya seperti itu. Dan antum harus kaya semua insya Allah. Ana doakan semoga yang ada di masjid ini pulang kaya masuk surga. Amin. Masya Allah. Kalau suruh amin kaya masuk surga semangat banget antum jemaah. Miskin masuk surga. Nah, aminnya yang di depan doang, yang belakang nggak ikut gitu. Saya akan ditanya dari mana dan kemana. Itu yang akan kita bahas. Ingat bahwasanya tidak dilarang orang itu kaya, nggak dilarang. Bahkan kita butuh muslim-muslim yang kaya raya. Allah menyebut harta itu dengan sebutan khair. Apa artinya khair? Kebaikan. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Tuh manusia kecintaan kepada khair. Khair itu maksudnya harta. Begitu cintanya dia sama harta. Allah sebut khair karena harta itu sebenarnya bisa untuk kebaikan. Dan itu untuk kebaikan hidup manusia. Dan Allah menyebut harta itu dengan qiwaman. Penopang hidup. Allati ja'alallahu lakum qiyaman. Yang Allah telah menjadikan harta itu sebagai penopang hidup. Tentu orang yang nggak punya harta, ya ada banyak hal yang tidak bisa dia capai dalam kehidupan ini. Antum pakai baju semua di sini karena ada harta. Antum bisa sampai ke tempat ini juga karena ada biaya untuk sampai ke tempat ini. Cuma harta ini fitnah, cobaan. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan inna likulli ummatin fitnah wa fitnatu ummati al-mal. Semua umat itu ada cobaan-cobaan khusus buat mereka.
Dan fitnah buat umatku itu harta. Fitnah umatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam itu harta. Pernah suatu hari Nabi alaihi salatu wasallam bertanya kepada para sahabat, "Kaifa antum?" Kira-kira antum gimana nanti? Idza futihatil furus war rum. Kalau Romawi dan Persia ditaklukkan, kira-kira antum jadi kayak apa nanti? Kata seorang pedagang kaya, Abdurrahman bin Auf mengatakan, nakunu kama qala Allah wa rasuluh. Kita akan menjadi orang seperti yang diinginkan Allah dan Rasulnya. Itu idealisme. Kepinginnya kayak gitu. Siapa yang gak kepingin kayak gitu? Ketika dapat harta, ketika kaya raya, dia bisa menjalankan seperti yang Allah inginkan. Apa kata Nabi alaihi salatu wassalam? Awa ghairu dzalik. Kayaknya gak kayak gitu kalian. Apa yang akan terjadi? Tatanafasun, thumma tatahasadun, thumma tatabaghadun, thumma tatadabarun. Yang akan terjadi kayaknya kalian akan saingan. Orang ketika miskin kadang-kala dia nggak terlalu bersaing. Maksudnya gimana? Memang nggak ada fulus. Ada apa kita bersaing gitu loh? Ya udah saling tolong menolong lah. Engkau punya fulus berapa? Kasihkan ke anak. Nanti kita putar bareng lah. Tapi kalau sudah banyak, di sini yang akan terjadi. Kalian akan bersaing. Lewat persaingan itu akan muncul hasad. Kalian akan saling iri dan dengki. Kemudian kalian akan saling membenci. Setelah itu kalian tidak akan menyapa lagi. Sudah jamaah. Itu ketika harta dibukakan. Ketika antum melihat kehidupan di kampung, orang ketika masih miskin-miskin, antum bisa lihat. Masya Allah, saling tolong menolong, gotong royong di antara mereka. Ini bikin makanan dikirim ke sini, Masya Allah. Silaturahmi terjaga di antara keluarga. Tapi tatkala dunia dibuka, itu yang Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam takutkan ketika itu. Beliau mengatakan bersumpah dengan nama Allah sallallahu alaihi wasallam, wallahi mal faqra akhsha alaikum. Demi Allah, bukan kefakiran yang aku takut menimpa kalian. Wa inna ma akhsha an tubsata alaikumud dunya kama busitat ala alladhina min qablikum fatanafasuha kama tanafasuha fa ahlakatkum kama ahlakatuhum. Yang aku takutkan ketika dunia dibukakan buat kalian. Lalu kalian bersaing, berlomba-lomba untuk mengumpulkan. Ketika itu orang lupa dengan akhiratnya. Lupa sama saudaranya. Lupa sama keponakannya. Lupa sama tetangganya. Lupa kalau toko sebelahnya ini muslim. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian kekayaan itu akan, atau dunia yang dibuka itu akan menghancurkan kalian sebagaimana menghancurkan orang-orang sebelumnya. Tapi ingat, hadis ini bukan berarti memerintahkan kepada kita untuk miskin. Tidak. Tapi Rasul SAW mewanti-wanti kita, mengingatkan kita hati-hati ketika dunia ini dibukakan. Dan kita udah lihat sekarang jam. Antum di Indonesia susah melihat orang gak makan. Orang gak punya baju. Itu susah antum mau cari. Ana mau sedekah baju sama orang yang gak punya baju. Kayaknya susah. Semua orang udah punya baju. Makanan semua orang sudah punya makanan. Dulu di masa Rasul SAW, yang namanya zakatul fitr itu makanan. Sekarang antum mau kasih makanan, banyak orang aduh bisa dikasih duitnya. Iya, karena dia merasa berat gitu loh, beras itu. Dulu duit itu sedikit, makanan sedikit. Maka dikasih makanan, subhanallah. Mungkin antum bisa ngebayangin hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, ittaqun nar walau bisyiqqi tamrah. Kalian takutlah kepada neraka, selamatkan diri kalian dari api neraka walaupun dengan setengah butir kurma, setengahnya jamaah. Antum sekarang kalau ngasih orang setengah butir kurma, diterima sama dia? Apa-apaan ini kata dia. Nah, dulu nggak ada.
Maka Rasul SAW mengingatkan kepada kita bahwa fitnah dunia ini Masya Allah. Innama, Allah berfirman di surat At-Taghabun, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya harta kalian dan anak-anak kalian adalah ujian. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Nabi berdakwah alaihi salatu wassalam didukung dengan sahabat-sahabatnya yang kaya. Ada Abu Bakar Siddiq. Ada siapa? Utsman bin Affan. Ada Abdurrahman bin Auf. Ada Zubair bin Awam. Ada Talha bin Ubaidillah. Masya Allah. Sahabat-sahabat Ansor yang kaya raya, yang tuan-tuan tanah. Masya Allah, banyak mereka. Berarti boleh kaya? Boleh. Yang gak boleh apa? Lupa sama akhirat. Yang gak boleh mendapatkan harta dari jalan yang tidak sah. Makan hartanya anak yatim. Menipu. Allah berfirman di surat Al-Baqarah ayat 188. Allah mengatakan wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Kata Allah, kalian jangan makan harta kalian di antara kalian dengan cara yang batil. Dengan cara yang tidak benar. Wa tudru biha ilal hukam. Terkadang orang makan dengan cara yang batil sampai urusan ke hakim, ke pengadilan. Litakulu fariqan min amwalin nas bil ithmi wa antum ta'lamun. Kalian akhirnya makan hartanya orang dengan dosa. Kalian tahu. Katanya di Jakarta itu banyak tanah dijual 3-4 kali. Jadi tanah ini udah dijual. Nanti dijual lagi ke orang lain. Padahal udah dibeli sama orang. Akhirnya nih orang 3, pembelinya 3. Semuanya pegang sertifikat. Urusannya kemana? Ke pengadilan. Padahal mereka tahu. Salah satu di antara mereka tahu kalau ini memang bukan milik mereka. Itu terjadi di masyarakat. Di surat An-Nisa ayat 29. Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu. Ya ayyuhalladzina amanu. Sama dengan Al-Maidah 51. Al-Maidah 51 dimulai dengan ya ayyuhalladzina amanu. Ana mau tanya, yang bisa jawab ana kasih hadiah yang besar. Nah, berapa kali Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu? Masya Allah. 89 kali kasih itu, Masya Allah. Udah antum baca semua itu 89-nya itu. Hah? Cuma jumlahnya doang yang taunya ya. Masya Allah. Jangan cuma jumlahnya doang. Setiap panggilan ya ayyuhalladzina amanu antum kasih tanda dalam Al-Quran. Karena antum lagi dipanggil sama Allah. Kalau merasa beriman. Kalau enggak lewat aja. Lewat aja antum lanjut. Tapi kalau antum beriman antum berhenti. Antum tanya, kenapa Allah panggil aku? Bertahun-tahun aku baca Quran enggak pernah berhenti di ya ayyuhalladzina amanu. Sehingga di Al-Maidah 51 juga enggak berhenti. Di sini di surat An-Nisa ayat 188 ayat 29 Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradin minkum. Kalian enggak boleh itu wahai orang-orang yang beriman makan harta kalian di antara kalian dengan cara yang batil kecuali perniagaan yang saling ridha. Kalau perniagaan saling ridha, tafadhol kau makan. Itu babnya bab Ustadz Irwandi. Bab tentang bagaimana perniagaan yang halal. Bagaimana cara orang berdagang yang tidak sampai melakukan dosa. Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala diriwayatkan itu beliau sering ke pasar. Beliau mengatakan la yabi' illa man kana faqihan. Enggak boleh dagang kecuali orang yang faqih. Orang yang ngerti sama ilmu dagang. Artinya ngerti secara agama. Kenapa? Kata Umar bin Khattab yang enggak punya fikih dagang pasti terjebak di riba. Dia tidak, oh ini ternyata riba. Kenapa? Karena dia enggak pernah belajar. Makanya mudah-mudahan di pasar Blok B ini ada kajian khusus buat pedagang. Jadi yang datang ke sini pedagang semua tuh. Udah ada belum? Hah? Udah ada belum?
Insya Allah mau diadain. Betul, perlu tuh. Karena kesian mereka saudara-saudara kita muslim. Ya kalau yang muslim yang jualannya. Kita aja, fadol, antum datang, paling enggak antum barokah nanti dagangnya. Udah tahu mana yang boleh dan mana yang enggak boleh. Ada orang yang enggak mau datang. Kenapa? Allah Ustaz, kalau anak datang nanti haram semua Ustaz. Kalau sekarang kan anak enggak ngerti Ustaz. Pikirnya dia tidak akan dihisab, bakal ditanya sama Allah. Semuanya, dari mana kau dapat harta itu, kemana bakal ditanya sama Allah. Kalau kau enggak mau belajar, padahal fasilitas ada. Kecuali hidup di tengah hutan. Nggak ada ustadz di sana. Umpamanya dagangnya cuma sama ya orang-orang yang sama-sama tidak ngerti umpamanya. Tapi fasilitas untuk nuntut ilmu sekarang ada. Pedagang-pedagang di bawah tinggal naik ke atas. Naik ke atas. Anak kadang-kala bertanya, kenapa sih masjid-masjid di pasar di Jakarta selalu di atas? Untuk menghargai masjid Ustaz. Supaya di atas, kalau di bawah kan ada yang lewat atasnya. Apa benar seperti itu jemaah? Hah? Mana yang pengurusnya ini? Wallahu a'lam bishawab. Tapi paling tidak harus ada pemberitahuan kepada saudara-saudara kita. Ingat muslim. Selama mereka muslim, innamal mu'minuna ikhwah. Nggak boleh kita nggak peduli sama saudara kita. Jangan sampai kita mengatakan, udahlah dia anak-anak, nafsi-nafsi. La. Innamal mu'minuna ikhwah. Kau bakal ditanya sama Allah nanti. Kenapa kau ngelihat kemungkaran terus kau diem? Kenapa kau nggak ajak dia? Kenapa kau nggak tegur dia? Kalau ketika orang itu ditegur mengatakan, apa urusanmu ngurusin aku? Katakan anta akhi. Kau saudaraku gitu. Kalau kau bukan saudaraku, aku nggak ngurusin engkau. Sebutkan itu kepada mereka. Tunjukkan rasa simpati dan empati kita kepada sesama muslim. Khususnya dalam masalah harta ini. Di pasar apalagi kajian kita sekarang ini. Ma'asyil muslimin rahimakumullah. Nabi SAW pernah mengingatkan kepada kita. Bahwa akan datang satu masa. La ya'tiyanna 'alan nasi zamanun. Akan datang satu masa. La yubalil mar'u bima akhadhal mal. Aminal halali aminal haram. Rawahul Bukhari. Akan datang satu masa yang manusia sudah tidak peduli dapat dari mana dia tuh uang. Nggak peduli udah. Yang penting dapat fulus. Apakah dari cara yang halal, apakah dari cara yang haram. Karena inti dari dia ingin kaya. Dia ingin punya uang. Dia ingin mungkin hidup bermewah-mewahan. Nggak ngurus lagi. Kayaknya zamannya sudah tiba. Antum kalau lihat di negeri kita ini masalah riba umpamanya. Antum kalau lihat pegawai bank-bank riba itu mungkin 90% muslimun. Saudara-saudara kita muslim. Antum kalau melihat pegawai-pegawai yang kerja di kafe-kafe yang jualan khamr, rata-rata muslimun, orang-orang Islam. Maka coba dipikirkan, masa itu tiba, orang udah nggak peduli dari mana dia dapat harta itu. Padahal kalau kita lihat, ulama salaf, as-salafus salih, orang-orang terdahulu itu mereka begitu takutnya untuk makan barang yang gak jelas. Bukan yang haram, yang tidak jelas, syubha. Abdullah bin Mubarak, dia konglomerat kaya jemaah. Kalau sekarang ini ada travel, orang berangkatkan jemaah haji pakai travel dia umpamanya gratis semuanya. Abdullah bin Mubarak dari dulu dia sudah melakukan itu. Dia itu kalau mau berangkat haji, dia umumkan ke kampungnya. Siapa yang mau berangkat haji, yang ikut kafilahku, fadhal. Bawa duitnya, bayar ke sini. Itu Abdullah bin Mubarak. Orang bayar semuanya yang mau berangkat haji, berangkat. Duitnya dipegang. Sampai Mekah, ditanya kalian mau belanja apa? Belanja ini tuh belanja beli semuanya. Tapi duit tetap dipegang Abdullah bin Mubarak. Sampai Madinah seperti itu. Pulang, sampai negerinya. Setelah 3 hari dikumpulin tuh orang-orang. Diundang lagi, reuni mungkin kalau sekarang.
Jemaah umroh, jemaah haji pulang reuni. Dikumpulin ke rumahnya. Setelah kumpul kasih makan semuanya. Itu uang yang mereka setorkan dibalikin semua jemaah. Hada Abdullah bin Mubarak. Rahimahullah. Kaya raya. Dia alim ulama. Kaya. Mujahid fi sabilillah. Dalam satu peperangan dia bisa menebas 7 musuh. Subhanallah, kita butuh ulama-ulama yang seperti itu, yang kaya raya, yang Masya Allah. Apa kata Abdullah bin Mubarak? Dia mengatakan, la an arudda dirhaman min syubha ahabbu ilayya min an atasaddaq bi mi'ati alaf. Kata dia, aku mengembalikan 1 dirham karena syubhat, nggak jelas nih. Aku kembalikan, itu lebih aku cintai daripada aku sedekah 100.000 dirham. Orang sekarang kadang-kala makan yang syubhat-syubhat, tapi yang penting anak sedekah. Kadang-kala seperti itu dia. Abdul bin Mubarak takut dia. Lebih baik aku kembalikan yang 1 dirham daripada aku bersedekah 100.000 dirham. Antum tahu 100.000 dirham itu berapa jemaah? Dulu harga kambing itu 10 dirham kira-kira. 5 sampai 10 dirham. Jadi kalau 100.000 dirham dapat berapa kambing? Dapat 10.000 kambing. Berapa tuh? Kalau 1 kambing 1 juta? 2 juta. Jangan mahal-mahal lah. Yang kecil lah 1 juta lah. Nah, kalau 1 juta berarti 10.000 juta. 10.000 juta. Nah, iya 10.000 juta. Iyalah jamaah. Dulu nggak ada miliar tuh. Nah, baru mulai kapan ada duit miliar? Dulu itu yang ada jutawan. Nggak ada miliarder tuh, nggak ada. Jutawan. Sekarang udah turun tuh grade-nya. Kalau cuma uang 1 juta nggak dihitung. Jadi 10 miliar. Bayangkan, dia 1 dirham syubhat dia kembalikan lebih baik daripada dia keluarkan 10 miliar jemaah. Karena dia takut. Jangan menggampangkan makan yang haram. Ada orang nggak, nantilah anak banyak sedekah, anak ini itu cukuplah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengajarkan hal itu kepada para sahabatnya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik, hadis riwayat Bukhari. Pernah suatu hari Nabi Alaihissalam kata Anas, beliau lewat, ada sebutir kurma di jalan, sebutir kurma. Apa kata beliau? Qal, laula anni akhafu an takuna minas sadaqah la akaltuha. Andai kata aku tidak takut nih 1 butir kurma dari sedekah, pasti aku makan. Artinya beliau 1 butir takut kalau itu dari sedekah. Karena Rasul SAW nggak makan sedekah. Haram zakat itu buat Rasul SAW. Maka beliau tinggalkan 1 butir jamaah. Karena takut itu sedekah. Kita kadang-kadang enggak. Kemudian sahabatnya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Abu Bakar ini punya pembantu budak. Yang budaknya ini memberikan setoran kepada Abu Bakar, hasil kerjanya diberikan kepada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Pernah suatu hari nih budak menyetorkan sesuatu kepada Abu Bakar, makanan. Mungkin Abu Bakar dalam kondisi lapar, dia langsung makan. Tanpa bertanya dapat dari mana. Akhirnya nih budaknya mengatakan kepada Abu Bakar Siddiq. Dia mengatakan, kuntu takahantul insan fil jahiliyah. Aku dulu pernah meramalkan buat orang di masa jahiliyah. Ngeramal. Padahal aku gak bisa ngeramal sebenarnya. Cuma anak bohongin aja tuh orang. Kan banyak peramal-peramal palsu gitu. Lalu aku ketemu sama orang itu sekarang. Ternyata ramalannya bener. Kan kadang-kala gitu. Ada orang Masya Allah. Kayaknya ente nih bakal berdagang nih. Insya Allah. Tahu-tahu 2 tahun lagi dia datang. Masya Allah, jazakallah khair. Ternyata anak jadi pedagang beneran. Nih anak kasih hadiah gitu kan. Padahal dia gak meramal sebenarnya. Dia dapat duit.
Lalu Abu Bakar makan. Sama Abu Bakar dimasukkan tangannya, dimuntahkan semuanya. Abu Bakar mengatakan, apa kau nggak tahu bahwasanya Rasul SAW mengatakan bahwasanya ayyuma lahmin nabata min suhtin fannaru aula bihi. Daging mana saja yang tumbuh dari harta yang haram, maka neraka lebih pantas buat dia. Na'udzubillah jamaah. Begitu hati-hatinya mereka dengan urusan yang haram. Karena kita tahu hidup di dunia cuma sebentar. Kau kalau mau makan, berapa banyak kau makan? Sepiring, 2 piring, 3 piring, selesai. Sisa hartamu kau akan tinggalkan nanti. Kalau ternyata semuanya dari hasil yang haram, atau 1 butir dari hasil yang haram bercampur dengan hartamu, subhanallah, kita perlu khawatir dengan kondisi kita. Kemudian dampak buruk dari harta yang haram ini. Supaya kita menghindari, kenapa Abu Bakar seperti itu? Kenapa Abdullah bin Mubarak begitu berhati-hatinya? Karena hasil yang buruk, yang haram ini akan berpengaruh kepada tubuh kita. Berpengaruh kepada hati kita. Akan memberikan dampak buruk kepada keharmonisan rumah tangga kita. Ada orang yang hidupnya dalam satu keluarga nggak pernah harmonis karena makan riba. Setiap akhir bulan mesti ribut. Kenapa? Gimana nih? Apa yang mau kita jual ini? Itu dampak buruk dari harta haram kepada kehidupan manusia. Para ulama menyebutkan beberapa dampak buruk yang semoga dengan kita mendengar ini kita jadi takut. Kita jadi meninggalkan yang haram. Gak berpikir lagi, Ustadz nanti anak kerja di mana? Allahu Akbar. Ketika kau di perut ibumu, siapa yang ngasih makan kau? Kan Allah. Kenapa ketika kau meninggalkan yang haram, kau takut Allah gak ngasih makan sama kau? Kau takut keluargamu terlantar, jangan takut. Gak akan orang itu mati kecuali rezekinya sudah sempurna. Artinya kalau engkau itu nggak bisa makan sampai mati, ya udah selesai. Memang sampai situ rezekimu. Yang pertama, dampak buruk dosa itu, dampak buruk dari makan haram itu, harta yang haram itu adalah tidak dikabulkannya doa. Antum kalau lihat kenapa sebagian orang mengatakan, Ustadz, ana berdoa berulang kali tapi nggak dikabulkan. Mungkin di tubuhmu ini ada yang haram. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah tuh maha baik. Allah enggak terima kecuali yang baik. Wa innallaha amaral mu'minin bima amara bihil mursalin. Allah perintahkan kepada orang-orang beriman seperti perintah Allah kepada para rasul. Sama perintahnya. Allah berfirman di surat Al-Mu'minun ayat 51, ya ayyuhar rusul. Wahai para rasul. Ini para rasul dipanggil sama Allah. Apa kata Allah? Kulu minat thayyibat. Kalian makanlah dari yang thayyibat, yang halal, yang baik. Itu yang kalian makan. Wa'malu salihan. Dan beramal solehlah. Sebagian ulama mengatakan semua amal soleh itu intinya dari makan yang halal nih. Hati-hati. Kalau asasnya kau makan haram, nanti berdampak kepada amal soleh. Allah mengatakan kepada para rasul, beramallah soleh. Inni bima ta'maluna alim. Aku tuh maha mengetahui dengan apa yang kalian lakukan. Adapun perintah untuk orang-orang beriman di surat Al-Baqarah ayat 172. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Wahai orang-orang yang beriman. Ingat, yang beriman lagi yang dipanggil. Maka cobalah jemaah. Mudah-mudahan di sini nih panitia masjid paling tidak bikin selebaran ya. Ini 1 lembar aja. Jangan terlalu panjang. Kadangkala buletin itu 4 lembar. 4 apa? Ya 4 halaman lah. 4 halaman. 1 lembar bolak-balik jadi 4 halaman itu. Mungkin orang terlalu panjang untuk dia baca. Apalagi pedagang-pedagang mau baca itu. Bikin yang kecil. Nih ayat-ayat nih, orang yang makan haram tunjukkan nih. Orang yang mau amalannya haram 1, doanya nggak dikabulkan. Kadang kala berdoa semoga anaknya berbakti, anaknya durhaka. Bapaknya capek ngumpulkan harta,
Anaknya durhaka sama dia. Anaknya nggak karu-karuan. Apa gunanya? Bacakan. Allah mengatakan, wahai orang-orang yang beriman, kulu min thayyibati ma razaqnakum. Makanlah dari yang baik-baik yang kami rizkikan kepada kalian. Kadang-kala kita dapat rizki haram. Nah, kita, ya Allah, ini kayaknya hasilnya nggak bener nih. Jangan dimakan. Kembalikan ke orangnya. Atau gimana? Pokoknya jangan sampai masuk ke rumah kita. Itu harta yang haram. Kemudian Nabi SAW menyebutkan tentang seorang lelaki yang melakukan perjalanan yang panjang sekali. Dalam kondisi rambutnya penuh dengan debu. Bajunya sudah kumal. Wajahnya juga penuh dengan debu. Lalu dia berdoa. Doanya musafir itu mustajab. Doanya musafir, Masya Allah. Anak lihat udah mulai ada yang merem-merem jemaah Allah Ustaz. Udah gak tahan ini Ustaz gitu kan. Sampai jam berapa gitu? Belum pada makan. Masya Allah. Kalau gitu cukup sampai sini. Pada mau makan mungkin Ustaz. Insya Allah. Anak izin minum dulu Ustaz. Jamaah dikasih air Ustaz. Ada? Mana kok gak kelihatan? Oh udah pada habis Ustaz kayaknya Ustaz. Bismillah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan antum semangat lagi jemaah. Memang habis zuhur ini waktunya orang tidur ya. Tapi apalagi lapar. Biasanya lapar nggak bisa tidur ya. Ini yang mengherankan. Anak kalau kajian Ustaz lapar bisa tidur Ustaz. Itu mungkin barokahnya nuntut ilmu ini kan. Jadi, iya orang itu biasanya kalau kenyang baru ngantuk. Tapi kalau lapar nggak bisa, gimana mau tidur Ustaz, perut bunyi terus gitu kan, kayak gitu. Kita lanjutkan. Orang ini dalam kondisi musafir, dalam kondisi dia butuh bantuan Allah dan Allah melihat dia. Dia angkat tangan, dia memanggil Allah, ya Rabb, ya Rabb. Di padang pasir jemaah, mungkin dia di tempat nggak ada orang yang ngelihat. Keikhlasan dia itu tidak ditanyakan. Orang kalau memohon dalam kondisi butuh, biasanya dia akan memohon dengan sepenuh hati. Dia minta, dia panggil Allah dengan angkat tangan, ya Rabb, ya Rabb. Tapi apa kata Rasulullah SAW? Wa mat'amuhu haram, wa mashrabuhu haram, wa malbasuhu haram, wa ghudhiya bil haram, fa anna yustajabalah. Orang ini gimana mau dikabulkan doanya? Makanannya haram. Baik itu makanannya atau hasilnya. Minumannya juga seperti itu. Bajunya dari yang haram. Dan dia dikasih makan, ditumbuh besarkan dari yang haram. Gimana mau dikabulkan? Maka jamaah kalau antum kadangkala sudah meninggalkan yang haram. Kemudian antum merasa Ustadz ana udah setahun 2 tahun doa kok kayaknya belum dikabulkan. Mungkin masih ada yang haram di tempat antum. Ada seorang pelaut. Dulu anak ketemu dia haji. Dia cerita Ustadz pernah anak punya rumah itu. Anak punya rumah listriknya konslet. Keluar api Ustaz, di dinding itu, di atap. Anak ngomong sama istri anak, sini, ente lihat nih. Allah tuh tahu nggak ada yang haram di rumah ini, dia ngomong. Insya Allah berhenti ini kata dia. Berhenti jamaah. Berhenti itu api. Maka kita perlu tanya. Benar nggak semua yang masuk rumah kita ini halal? Jangan-jangan ada yang gak halal. Sehingga kita doa, kita mohon sama Allah, kita sujud, kita ruku. Ustadz ana ini udah tinggalkan semuanya. Tapi lihat mungkin ada milik orang yang di rumahmu. Ada sesuatu yang di rumahmu ini milik orang ini. Kalau milik orang harus dibalikin jemaah. Apalagi kalau orang itu mungkin tidak halal. Dia akan terus mendoakan keburukan buat engkau yang mengambil hartanya. Maka kita perlu, ini yang pertama. Tidak dikabulkannya doa. Yang kedua, tidak diterimanya amalan.
Hadis tadi yang kita baca, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah itu maha baik dan Allah tidak menerima kecuali yang baik. Kalau antum berangkat haji dengan hasil yang haram, kalau antum umroh dengan hasil yang haram, kalau antum bangun masjid dengan hasil yang haram, kalau antum berbuat kebaikan dengan hasil yang haram, jangan mengharap pahala. Allah nggak akan terima. Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Ibn Khuzaimah mengatakan, man jama'a malan haraman. Barang siapa yang mengumpulkan harta yang haram, thumma tasaddaqa bihi, kemudian dia bersedekah dengan harta itu, lam yakun lahu fihi ajrun wa kana isruhu 'ala Allah. Alaihi kana isruhu alaihi. Dia enggak akan dapat pahala dan hukumannya akan datang kepada dia. Orang yang nerima enggak tahu enggak apa-apa. Tapi kau jangan berpikir bersedekah selesai. Aku sudah sedekah Ustaz, karena dari hasil yang haram Allah tidak akan terima. Orang yang berhaji, pernah Ali ibn Husain Zainal Abidin, cucunya Rasul sallallahu alaihi wasallam, anaknya Husain ibn Ali radhiyallahu taala anhuma, diriwayatkan ketika dia berangkat haji, ketika dia melewati Dzul Hulaifah miqat, dia naik, dia hendak bertalbiyah mengatakan labbaik Allahumma hajjan, dia hendak mengatakan itu, dia pingsan setiap kali mengatakan itu. 2 kali, yang ketiga kali seperti itu, ditunggu sama sahib-sahibnya, heran mereka, apa yang menyebabkan kau sampai pingsan? Dia cerita, aku dapat berita, ada sebuah hadis yang menjelaskan kalau orang bertalbiyah itu akan mendapatkan jawaban, ada yang menjawab dari langit. Kalau dia dari hasil yang halal akan mengatakan labbaik wa sa'daik, akan ada suara yang menjawab, diterima kedatanganmu, kebahagiaan untuk dirimu, zaduka halal, warahidatuka halal, bekal yang kau bawa halal, kendaraan yang kau naiki halal, Allah terima hajimu. Orang yang kedua ketika dia mengatakan labbaik Allahumma labbaik, sering kita dapatin jemaah haji, jemaah umrah itu tanpa ada beban ketika mengatakan labbaik Allahumma labbaik. Padahal ketika yang dia bawa haram, akan ada yang menyeru dari langit mengatakan la labbaik wala sa'daik zaduka haram wa rahilatuka haram. Akan dikatakan tidak diterima kedatanganmu, tidak diharapkan kedatanganmu, tidak ada kebahagiaan untuk dirimu, bekalmu haram, kendaraanmu juga haram. Seperti itu ya. Maka hati-hati ketika kita bersedekah dari hasil yang haram dengan harapan Allah mengampuni dosa-dosa antum la. Seorang Sufyan Ats-Tsauri. Sufyan Ats-Tsauri ini yang tadi kita sebutkan, ibunya mengatakan kepada dia, nih 10 dirham kau belajar. Ketika jadi alim ulama, Sufyan Ats-Tsauri mengatakan man anfaqal haram fit ta'ah kaman tahhara thawb bil baul. Barang siapa yang bersedekah dari hasil yang haram seperti orang yang menyucikan bajunya dengan air kencing. Dia mengatakan wa thawb la yutahhiruhu ilal ma. Baju enggak mungkin bisa suci kecuali dengan air. Wa dzambu la yukaffiruhu illal halal. Dan dosa itu tidak akan dihapuskan kecuali dengan yang halal. Maka antum banyak bersedekah ingin dihapuskan dosanya tapi dari yang halal. Kalau dari yang haram, antum mohon ampun sama Allah, berlepas diri. Ada orang-orang kadang-kala menyalurkan harta riba dengan harapan, alhamdulillah anak sudah kasihkan harta riba anak ke sana ke situ. Iya, itu bagus mungkin. Tapi jangan harap pahala kau dari situ. Nggak ada pahala. Yang ada kau itu sebenarnya banyak dosa dan kau harus tobat. Itu hanya sekedar untuk melepaskan diri dari dosa. Bukan cari pahala. Ini perkataan Sufyan rahimahullahu ta'ala. Wahab ibn Ward, dia mengatakan lau qumta qiyamas sariyah, kalau engkau sholat malam seperti tiang jemaah, sholat malam seperti tiang,
ma nafa'aka, nggak akan bermanfaat buat engkau. Hatta tandura ma yadkhulu batnaka ahalalun am haram, sampai kau lihat yang masuk ke perutmu halal apa haram. Maka kita jangan sholat malam kemudian kita nggak perhatian dengan makan halal sama haram. Eman-eman ibadah kita. Tatkala kita udah lelah, udah capek, ternyata pada hari kiamat tidak dihitung karena yang kau pakai haram. Yang kau makan harta yang haram. Kemudian yang ketiga, dampak buruk dari makan yang haram, azab kubur. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ketika ada seorang sahabat mati di medan perang, mati syahid, mujahid fi sabilillah. Bayangkan, kita tahu orang yang mati syahid itu diampuni semua dosanya. Dengan awal tetesan darah itu Allah ampuni dia. Tapi kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ketika ada sahabat salah seorang yang tewas di medan perang, sahabat yang lainnya pada memberikan ucapan selamat kepada atas matinya orang ini. Hani'an lahu bisyahadah. Selamat dia telah mati syahid. Kemudian Rasul SAW mengatakan, kalla, nah, walladhi nafsi biyadihi, inna syamlata la taltahibu alaihi naron. Demi Allah, baju yang dia ambil ketika dari harta rampasan perang itu akan menjadi api neraka buat dia. Ini mati syahid. Akhadha yauma Khaybar minal ghanaim, dia ambil tuh ketika perang Khaybar, dia ambil baju, cuma baju dia ambil, dia pakai. Enggak besar yang dia ambil. Kemudian Rasulullah SAW lam tusib hal maqasim, itu belum dibagi, dia sudah ambil. Ketika Nabi menyampaikan itu sallallahu alaihi wasallam, kita lihat iman jemaah. Para sahabat langsung semuanya ketakutan. Mereka datang kepada Rasulullah SAW dengan tali sandal. Tali sandal. Yang didapat pada waktu perang. Tapi belum masuk pembagian harta rampasan. Diambil ada satu, ada dua. Dia mengatakan, ya Rasulullah, ini ya Rasulullah aku ambil pada waktu perang Khaybar. Tali sandal. Apa kata Rasulullah SAW? Syirakun au syirakani finnar. Nih tali sandal satu atau dua akan berada di neraka nantinya. Maka hati-hati jemaah. Kita perlu menghindari makan yang haram itu. Yang keempat, harta haram itu akan menghilangkan barokah. Tadi Ustaz Irwandi sudah menjelaskan bagaimana tentang firman Allah, yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat. Yamhaq, Allah menghancurkan riba itu pelan-pelan. Tapi pasti. Karena kita beriman, firman Allah pasti. Yamhaqullahu riba. Kalau dalam bayangan antum, nih Ustaz, orang pakai riba tambah kaya Ustaz. Tambah jadi dia. Tambah beli toko. Enggak, kita yakin sama Allah nih. Pelan-pelan nih habis nih. Habis dia. Kalau enggak habis hartanya, dianya yang habis. Masya Allah. Benar. Iya, dia akan tinggalkan tuh harta semuanya. Tapi pelan-pelan pasti jamaah. Semua sudah merasakannya. Alhamdulillah orang-orang yang sudah meninggalkan harta haram ya. Baik itu riba atau lainnya. Dia sudah tahu. Ternyata benar yang Allah firmankan. Yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat. Nabi SAW mengatakan. Al-bay'ani bil khiyar ma lam yatafarraqa. Kedua pembeli itu dia punya hak memilih. Melanjutkan jual beli atau dia menggagalkan. Dia mau tukar selama mereka belum berpisah. Fa in sadaqa al-bay'an wa bayyana burika lahuma fi bai'ihima. Kalau dia jujur dalam jual belinya. Pedagang yang jujur ini jarang. Rasul SAW mengatakan at-tajiru saduq ma'an nabiyyin. Pedagang yang jujur itu kedudukannya bersama para nabi. Kenapa? Karena sulit. Kalau antum nggak dagang jujur, gampang. Tapi kalau sudah mulai dagang, antum ada perasaan takut nggak laku. Allah, kalau ana jujur Ustaz, kayaknya nggak laku barangnya Ustaz.
Padahal Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan kalau dia jujur. Wa bayyana, dia jelaskan. Kondisi barang ini dia jelaskan. Kita biasanya akan menjelaskan kepada sohib. Karena yang beli sohib kita jelaskan. Umpamanya ini orang mau beli HP, kita buka toko HP bekas. Karena sohib yang beli, kita jelaskan. Barangnya, oh nggak bagus buat engkau. Janganlah. Nanti kalau ada barang bagus aku kasih. Tapi ketika orang lain, kita nggak kenal, beda. Gimana barangnya bang? Masya Allah. Nggak ada barang bagus kayak ginian tuh. Baru dapat nih anak. Khusus buat ente anak kasih korting. Barusan sohibnya ngomong jelek. Itu pedagang kayak gitu. Maka Rasul SAW mengatakan kalau dia itu menjelaskan tentang kondisinya, maka Allah akan kasih berkah, barokah walaupun hasilnya sedikit. Tapi kalau ditutup-tutupin dan bohong dia, maka Rasul SAW mengatakan fa'asa ayyarbah ribhan. Mungkin dia akan untung dari sana. Wa yumhaqa barakatu bai'ihima. Tapi barokahnya dihancurkan. Makanya kadang-kala orang itu kalau sudah muamalahnya riba, anaknya sakit, ada masalah ini, ada masalah itu, enggak selesai-selesai permasalahan. Gara-gara barokahnya dicabut. Apa sih artinya barokah itu? Apa artinya barokah? Anda kasih hadiah yang jauh sana. Nah, fadhol. Berdiri. Bertambahnya kebaikan, kasih hadiah itu. Masya Allah. Nah, bertambahnya kebaikan. Artinya jumlahnya sedikit. Tapi manfaatnya banyak. Anak pernah ceritakan tentang GM-nya Hotel Hilton di Mekah. Bagaimana ketika dia berhenti dari bank. Dia ngomong ketika anak kerja di bank. Gaji anak 11.000 real. Anak jadi resepsionis. Di hotel gajinya 4.000. 11.000 anak gak bisa nabung. 4.000 anak bisa nabung. Itu namanya barokah. Walaupun jumlahnya tadi lebih banyak. Tapi gak ada barokahnya. Kemudian yang kelima. Orang yang makan haram itu bisa su'ul khotimah. Hasilnya dari yang haram. Terus dikasih peringatan. Tetap aja gak mau balik. Allah mengatakan falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna alaihim abwaaba kulli syai. Di surat Al-An'am ya. Anda lupa ayat berapa? Ketika orang-orang itu sudah dikasih nasihat tapi nggak mau balik lagi, tetap dia lakukan itu. Allah bukakan pintu harta buat dia, dijadikan orang kaya dia semua. Fatahna alaihim abwaaba kulli syai. Segala sesuatu Allah kasih sama dia. Hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtah fa idzahum mublisun. Ketika mereka udah senang, udah merasa aman, ini itu, Allah cabut nyawanya sebelum sempat tobat. Su'ul khotimah jamaah. Nauzubillah min dzalik. Maka jangan antum kalau sudah tahu makan haram jangan diteruskan karena orang itu kadang-kadang keenakan. Terus tinggalkan jamaah. Kemudian yang keenam, diazab sama harta. Seharusnya orang itu harta itu dinikmatin. Tapi tidak sedikit di antara kita ini yang diazab sama hartanya. Gimana diazab sama hartanya? Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah berdoa dari 5 hal. Salah satunya beliau mengatakan wa a'udzubika min malin yakunu alayya azaban. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari harta yang jadi azab buat aku ya Allah. Kok bisa harta itu jadi azab? Siapa yang bisa jawab? Mungkin sebagian antum gak merasa kalau diazab. Fadhal. Kasih mic itu gak apa-apa. Yang dekat-dekat kasih mic. Tapi jangan dibawa pulang. Nah. Ketika azab itu bukannya mendekatkan kepada Allah. Tapi justru menjauhkan diri. Harta itu. Menjauhkan diri kepada Allah. Menjauhkan diri kepada Allah. Dari Allah. Baik, gak apa-apa, kasih hadiah. Nah, yang mau nambahin, Masya Allah, yang jauh-jauh susah. Gak apa-apa yang jauh, berdiri antum. Ada yang di pintu, gak apa-apa antum.
Bisa lalai karena menjaga harta tersebut. Nah, ya nggak apa-apa, kasih juga hadiah. Karena kan mau dihabiskan hadiah kan. Baik, barakallahu fikum. Ada satu lagi di pintu yang berdiri, fadhol. Jadi pikiran gitu kan. Ah, ini. Masya Allah. Barakallah. Kasih yang di bawah yang gedean. Jangan gedean, yang itu. Nah, soalnya yang gedean anak mau bawa pulang ya mah. Iya, anak belum punya bukunya Dr. Irwandi ini kan nggak apa-apa kan? Hah, cetakan lama. Oh, cetakan lama dibagikan, yang baru dijual. Itu. Oh, udah habis gitu kan. Boy, barakallahu fikum jamaah. Ya kalau gitu anda bagikan aja yang anda minta yang baru ntar sama Ustaz. Tapi barakallahu fikum. Sampai mana gitu jamaah? Jadi azab tuh. Karena jadi pikiran. Antum bisa bayangkan harta ini apalagi dari yang haram. Ada nggak perampok bisa tidur nyaman? Nggak ada. Dia lari ke sana, lari ke sini. Diadab sama hartanya dia. Selain harta itu melahirkan yang haram juga. Dan ada orang-orang, Masya Allah jemaah, bosnya ya korupsi apalagi itu. Orang-orang yang korupsi, yang awalnya dia nikmat hidupnya, tahu-tahu di penjara. Habis semua, jadi azab harta itu. Ada bos-bos yang malam hari nggak bisa tidur, supirnya tidur. Iya, jadi ada supir ini di mobil dia bisa tidur. Bosnya di hotel bintang 5, datang turun. Enak banget kau tidur, kata dia. Oh iya, ada apa bos? Yuk jalan, kata dia. Ternyata dia nggak bisa tidur. Jadi azab hartanya jamaah. Dia kepikiran, ini fulus yang di sini kok belum masuk ya. Ada orang yang kerjanya ngecek rekening. Belum masuk lagi, belum masuk. Padahal udah banyak hartanya. Seharusnya orang sampai tingkatan nggak mikirin harta. Ada orang yang hartanya itu cukup untuk 7 keturunan jamaah. Cukup insya Allah. Tapi karena jadi azab, ternyata dia tetap nggak bisa tidur. Orang yang miskin tidur di atas kasur, dia malam lebaran di rumah sakit. Karena kolesterol, karena ini itu macam-macam, subhanallah. Hati-hati jangan sampai harta itu jadi adab. Kemudian yang terakhir, orang yang makan haram dari hasil yang haram bisa bangkrut pada hari kiamat. Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau menjelaskan nanti pada hari kiamat ada orang yang bangkrut, ada orang yang pailit. Muflis bahasa Arabnya. Seperti apa sih orang yang pailit itu? Beliau mengatakan dalam urusan ibadah Masya Allah. Ya'ti bi sholatin. Sholat Masya Allah, jangan ditanya. Mungkin dia sholat malam, dia sholat duha, sholatnya Masya Allah. Wa ya'ti bi siyamin, puasa, dia bawa pahala puasa pada hari kiamat. Kemudian dia bawa puasa pahala zakat. Ketika haji dia bawa pahala-pahala kebaikan. Kemudian dihisab. Ternyata ketika dia hidup di dunia, dia punya masalah dalam muamalah sama orang. Dia pernah mencela orang ini. Pernah merendahkan orang ini. Ya'ti wa qad daraba hadza, pernah memukul fulan. Ya'ti wa qad safaka dama hadza, pernah mengucurkan darahnya fulan. Ini kira-kira gara-gara harta kadang-kala orang bunuh-bunuhan. Datang pada hari kiamat dia wa akala mala hadza. Dia pernah makan hartanya fulan. Maka nih orang-orang datang menuntut dia pada hari kiamat. Akhirnya yang terjadi pahala sholatnya dikasihkan. Pahala zakatnya dikasihkan. Pahala hajinya, semua pahala kebaikan dia dikasihkan. Sampai habis. Dia sukses dalam ibadah, gagal dalam muamalah. Maka kita perlu hati-hati jemaah. Kita yang sudah ibadahnya benar perlu bertanya, apa muamalah ana sama orang udah benar? Khususnya dalam masalah harta. Jangan-jangan anda ngambil hartanya fulan. Karena ada orang-orang yang berilmu pun subhanallah. Kalau sudah kena harta rusak. Makan tuh harta.
Jangan sampai kita menjadi orang yang merugi. Gara-gara pertama kita ilmunya kurang. Yang kedua kita sudah punya ilmu tetap makan yang haram. Yang membuat kita tenang sebenarnya dalam kehidupan ini, dalam mencari harta, adalah hadis Rasul SAW yang tadi pernah Anda sebutkan. Nabi SAW mengatakan, beliau mengatakan kepada para sahabatnya, halummu ilayya, kalian kesini semua, kumpul kesini semua. Akhirnya para sahabat kumpul. Lalu beliau mengatakan ketika mereka sudah pada duduk, faqala hadza rasulu rabbil alamin Jibril. Ini Jibril, utusannya Rabbul Alamin, tadi dia memberitahu aku dalam hatiku. Fi ru'i annahu lan tamuta nafsun, bahwa manusia, jiwa itu tidak akan mati hatta tastakmila rizqaha wa in abta'a alaih. Orang itu tidak akan mati sampai rizkinya sempurna sama dia, walaupun rizkinya itu lambat datangnya. Kadang-kadang kita nunggu kok nggak datang-datang ya Ustaz. Ana udah berusaha, ana udah ngelamar sana, ngelamar sini, udah coba usaha ini, usaha itu, semuanya gagal. Jangan takut. Walaupun belum datang tuh rizki, pasti ada yang datang sampai engkau mati akan sempurna rizkimu. Rasul SAW mengatakan, fattaqullaha wa ajmailu fit talab. Kalian bertakwalah kepada Allah dan lakukan yang baik dalam mencari rizki. Jangan pakai gaya yang haram, cara yang haram, lakukan yang baik. Kemudian beliau mengatakan, la yahmilannakum istibta'ur rizq. Jangan sampai karena rizkinya terlambat datang, akhirnya kalian mengambil rizki itu dari cara yang haram. Jangan sampai dengan maksiat. Karena kalau sudah cara maksiat akan merusak. Tadi semua jadi rusak sama kita. Padahal rizki yang halal itu akan tiba. Sampai ada orang mau ngasih jamaah. Ada orang ini mau ngasih sama fulan, tapi karena kelihatan fulan sudah mencuri, itu nggak dikasih. Padahal awalnya niat mau ngasih. Maka jangan sampai karena rizki itu lambat, kemudian kita berbuat maksiat. Hadza wallahu a'lam bishawab. Beliau dalam akhir hadis ini mengatakan, fa innallaha la yunalu ma indahu illa bi ta'ati. Yang di sisi Allah itu tidak bisa didapat kecuali dengan ketaatan kepada Allah. Dunia ini hanya sementara. Yang kita tumpuk akan kita tinggalkan, yang kita berikan, kita sedekahkan, itu yang akan kita bawa nantinya. Hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Baik Ustaz, ini ada beberapa pertanyaan senada yang mungkin kami simpulkan. Yang pertama tadi awal datang, kebanyakan dari akhwat. Ini masalah rumah tangga Ustaz. Masya Allah. Ini katanya banyak, ini pertanyaan yang sama mengenai permasalahan rumah tangga, di mana suaminya meninggalkannya dengan anak-anaknya. Nah pertanyaannya, ini cerdas juga yang bertanya, mau dibawa kemana katanya Ustaz, sesuai dengan judul rumah tangga ini atau anak-anak. Jadi dia ditinggal pergi sama betul, suaminya. Banyak yang sama. Barakallahu fikum, subhanallah jamaah. Pertanyaan ini seharusnya tidak ditanyakan. Seharusnya tidak ditanyakan kalau kita punya keimanan yang kuat jamaah. Pernah kejadian Nabi Ibrahim meninggalkan istri dan anak. Siapa yang ditinggalkan? Hajar bersama Ismail. Ditinggalkan di sebuah lembah yang tidak ada apa-apa. Kalau mungkin ada pasar, mungkin ibunda Nabi Ismail berpikir nanti anak mau kerja di sana. Mungkin kalau ada rumah orang, mungkin anak bisa minta bantuan ke sana. Ini tidak ada apa-apa. Fi wadin ghairi dzar', tidak ada tumbuh-tumbuhan di sana. Pertanian tidak ada. Ya mungkin ada pohon 1, 2. Mekah yang kita tahu. Ketika Nabi Ibrahim pergi, diikutin sama Hajar. Hajar bertanya kepada suaminya, "Ila man takiluna? Kau titipkan kita ke siapa di sini? Kau tinggalkan kita ini sama siapa di sini?" Terus ditanya, Nabi Ibrahim enggak jawab. Sampai 3 kali Hajar bertanya. Di sini Hajar istri seorang nabi mulai berpikir.
Mungkin pertanyaanku salah. Kayaknya nggak seperti itu pertanyaannya. Maka dia dirubah pertanyaan, dia mengatakan, ya Ibrahim, Allahu amaraka bihadza? Apakah Allah yang menyuruh engkau melakukan ini? Apa kata Ibrahim? Naam, iya. Idzan la yudayyi'un Allah. Kalau gitu Allah tidak akan melantarkan kita. Fadl, kau pergi. Kau pergi, silahkan. Di sini tatkala seorang mengatakan kita ini punya Allah, jemaah. Allah itu Rabbul Alamin. Kita nggak makan rizki, seorang wanita tidak makan rizki suaminya, enggak. Dia makan rizki dia sendiri. Anak-anak tidak makan rizki bapaknya. Anak itu makan rizki dia sendiri. Allah mengatakan nahnu narzuquhum wa iyyakum. Kita ngasih rizki sama anak-anak itu, sama kalian juga. Sehingga ini yang perlu kita tumbuhkan. Keimanan bahwa kita ini hamba Allah. Mungkin tidak ada yang peduli di antara manusia yang ada di masjid ini terhadap dirimu. Engkau mungkin terlantar bersama anak-anakmu. Tapi Allah hayyun la yamut. Allah itu maha hidup dan Allah tidak mati. Allah tidak pernah tidur. La ta'khudhuhu sinatun minan naum. Diambil ngantuk aja enggak Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kalau kita mau baca surat At-Tolaq, ibu-ibu ini khususnya, mereka memang memiliki perasaan yang lebih halus mereka. Baca surat At-Tolaq. Allah bercerita tentang tolak. Kemudian Allah tutup ayat tolak itu. Di ayat kedua Allah mengatakan man yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, pasti Allah kasih jalan keluar. Siapa yang ngasih? Bupati, presiden, gubernur? La. Allah Jalla Jalaluh jamaah. Allahu Akbar. Antum coba keluar sana, lihat. Antum lihat bangunan-bangunan ini. Kemudian antum lihat langit Allah Subhanahu wa taala. Itu Rabbul Alamin. Allah yang menciptakan segala-galanya itu akan kasih rezeki. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan kasih rezeki dia dari arah yang tidak disangka-sangka. Tidak disangka-sangka. Artinya kita nggak berharap dari fulan. Wa man yatawakkal 'ala Allah fahu hasbuh. Barang siapa bertawakal kepada Allah, maka Allah yang akan mencukupi. Banyak di antara kita tawakalnya nggak kepada Allah. Oh, alhamdulillah masih ada mobil yang ditinggal Ustaz sama suami. Masih ada ini, masih ada ini. Semua itu akan hilang. Satu persatu akan habis. Tapi ketika engkau mengatakan, Allah sudah. Ngomong sama anaknya, nak, bapakmu sudah meninggalkan kita. Tapi kita bersama menuju Allah Subhanahu wa taala. Allah akan cukupi jemaah. Al-Asma'i ketika dia keluar dari kota, dia lewat perkampungan ketemu sama orang Badui ini. Anda ingat kisah ini disampaikan oleh Syekh Abdul Razak hafizahullah taala dalam salah satu ceramah dia di Masjid Nabawi. Ada orang Badui naik onta. Tanya orang Badui ini, min ain anta, kata dia. Kau dari mana, kata dia. Biasa orang ketemu tanya seperti itu. Kata Asma'i min ardin yutla fihi au fiha kalamur rahman. Dari satu daerah yang dibacakan firman Allah di tempat itu. Kata Asma'i, alillahi kalamun yatluhu adami. Apakah Allah punya firman yang dibaca oleh manusia? Ada. Jadi ini orang awam, nggak ngerti dia, orang kampung, orang Badui. Nggak pernah dengar firman Allah. Apa kata orang Badui ini? Iqra alayya, kau boleh bacakan firman Allah itu kepadaku. Dibacalah surat Az-Zariyat, waz-Zariyati dzarwa, dia baca. Didengarkan sama orang Badui ini karena dia ngerti bahasa Arab, dia dengarkan. Sampai kepada firman Allah, wa fis samai rizqukum wa ma tu'adun. Dan di langit itu ada rezeki kalian. Dan apa yang dijanjikan kepada kalian di langit. Katanya orang Badui ini, ahadza kalamullah? Ini firman Allah? Iya, ini firman Allah. Lalu Badui ini ngambil pedangnya. Dia sembelih ontanya. Dia potong-potong ontanya. Sambil membaca wa fis samai rizqukum wa ma tu'adun. Dia minta kepada Asma'i, tolong kau bagikan nih. Itu onta dipotong sama kulitnya. Dibagikan kepada orang yang lewat. Pedangnya dia hancurkan. Dia taruh. Terus dia berangkat pulang. Sambil membaca wa fis samai rizqukum wa ma tu'adun.
puncak keimanan kepada kebesaran Allah, bahwa semuanya Allah yang ngurusin. Bukan coba-coba, bukan jemaah. Yakin kalau Allah yang bisa ngurusin semuanya. Maka orang tua wanita khususnya kadang-kala menjadi single parent ya. Sendirian dia ngurusin anak. Jangan takut. Imam Syafi'i jadi Imam Syafi'i nggak punya bapak. Sufyan Ats-Tsauri jadi ulama besar nggak punya bapak. Imam Bukhari jadi Imam Bukhari yang kitabnya sampai hari ini dibaca oleh orang. Dia nggak punya bapak, ibunya yang ngurusin. Terkadang adanya bapak itu malah ngerecokin mungkin pendidikan anak itu. Betul Bapak? Alhamdulillah sudah katakan hadza takdirnya Allah, jangan diharap. Nggak perlu berandai-andai. Andai tidak menikah dengannya. Ya udah jadi suaminya, dia meninggalkan, bismillah. Kuatkan keimanan, ya Allah jamaah. Ana pernah dapat nasihat dari seorang polisi. Polisi itu dampingin Ana kajian di desa. Dia cerita di mobil, Ustaz Ana ini, dia tahulah di kepolisian Ustaz, kadang kalau Ana punya masalah banyak sekali Ustaz. Berat buat Ana, tapi ketika Ana sandarkan kepada Allah, selesai Ustaz. Kita cuma kadangkala kembalinya kepada Allah itu nunggu mentok. Padahal itu Allah yang pertama dan pertengahan dan terakhir selalu Allah seharusnya. Hadza wallahu a'lam shawab. Jazakallahu khair atas jawaban Ustaz, dan mudah-mudahan tadi yang bertanya ya menyimaknya dengan baik. Dan selanjutnya ada pertanyaan. Assalamualaikum ya Ustaz, saya ingin bertanya, tadi disebutkan oleh Al-Ustaz bahwa ilmu akan dipertanggungjawabkan, dan ketika seseorang sudah mengikuti banyak majelis atau kajian tetapi tidak berubah perilakunya, lebih baik dia berhenti. Pertanyaannya, berarti orang itu tidak diwajibkan untuk menuntut ilmu Ustaz, dan bagaimana caranya mendapatkan hidayah Allah jika orang itu tidak menjemputnya dengan cara mendatangi majelis ilmu? Masya Allah, barakallahu fikum. Iya, Ana nggak nyuruh berhenti jamaah. Jadi memang ibunya Sufyan Ats-Tsauri ingin mendidik anaknya. Kau itu dapat 10 hadis harus berubah. Artinya kalau engkau nggak berubah, capek ibu ini yang ngasih duit sama engkau. Bahkan ilmu nanti akan jadi balak, jadi penyakit buat dirimu. Jadi jangan sampai yang sudah ikut kajian berulang kali kemudian nggak berubah. Ya katanya Ustadz, Anda nggak usah ikut kajian, udah kata dia. Bukan datang terus kajian, tapi ingat harus ada dalam diri keinginan untuk berubah. Bukan datang untuk meramaikan majelis, untuk setor muka. Ada orang-orang yang datang kata dia nggak enak, Anda nanti ditanyain, nanti datang nggak? Kalau udah datang kan dia bisa jawab, jangan. Maka tetap menuntut ilmu dan dirubah niatnya. Mungkin niat dia ada yang salah selama ini. Dan jangan berhenti nuntut ilmu. Karena ada orang yang datang ke majelis ilmu memang niat awalnya cuma sekedar meramaikan. Tapi lama-kelamaan mudah-mudahan Allah memberikan hidayah kepada dia. Tapi intinya ilmu itu akan ditanyakan pada hari kiamat. Kalau antum tidak berubah dengan ilmu yang antum dapatkan, ya bedalah sama orang bodoh. Kalau orang nggak ngerti apa-apa, yang tinggal di hutan, pertanyaannya juga berbeda. Tapi kalau ada orang sudah belajar tentang riba umpamanya, udah tahu nih nggak boleh, tapi dia terus melakukan hal itu, akan ditanya sama Allah Subhanahu Wa Taala nantinya. Jadi jangan berhenti datang kajian, terus datang kajian, cuma niatnya yang perlu diperbaiki. Barakallahu fikum. Baik, jazakallahu khair atas jawaban Al-Ustaz, demikian. Dan selanjutnya ini ada beberapa pertanyaan senada juga yang kami simpulkan. Ya Ustaz, Ana baru bisa mengamalkan ilmu yang Ana dapat, dan Ana ingin mengajak secara terang-terangan baik dari saudara, orang tua terkhusus dan teman-teman. Namun bagaimana caranya supaya tidak timbul perselisihan di antara saya dengan orang-orang yang ingin saya ajak dakwah tersebut Ustaz? Alhamdulillah. Nah, pertanyaan yang sangat menarik sekali ya. Allah berfirman, wal asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilu salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Seorang ketika sudah punya ilmu, dia amalkan. Ketika dia mengamalkan, alhamdulillah dia
naik tingkatannya menjadi seorang pendakwah, mubaligh. Dia sampaikan apa yang dia pelajarin kepada keluarganya, kepada temannya, dan yang terakhir dia bersabar, wa tawasau bis sabr. Biasanya orang kalau sudah sampai tingkat yang ketiga, mulai berdakwah, dia akan dimusuhin. Caranya baik dimusuhin, caranya buruk tambah dimusuhin. Artinya ketika orang mulai berdakwah siap untuk dimusuhin, harus siap. Jadi kalau tadi anak takut ada perselisihan, antum mesti berselisih. Tapi yang perlu diperbaikin adalah akhlak dan etika menyampaikan. Nanti antum akan ditanya pada hari kiamat, kenapa fulan kok nggak mau sama ilmu yang kau sampaikan? Ternyata gara-gara si fulannya ini akhlaknya buruk ketika menyampaikan. Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala dia pernah mengatakan, ta'ammadni binushika fin firadin wa jannibni nasihata fil jama'ah. Kau mau ngasih nasihat aku jangan di depan orang, sendirian. Kalau engkau tetap ngasih nasihat aku di depan orang, jangan marah kalau aku nggak dengarkan. Karena itu bukan nasihat, itu pelecehan kata Imam Syafi'i. Itu kata Imam Syafi'i. Maka ketika engkau sudah mau menyampaikan, harus belajar caranya bagaimana. Cara yang pertama, ikhlas lillahi ta'ala. Engkau memang benar menginginkan kebaikan buat orang itu. Yang kedua, akhlak, arif, lemah lembut. Kadang-kala kita kasar jamaah sama orang tua. Ada kadang-kala istri sama suami, suami istri, subhanallah. Tadi itu ada istri yang nggak taat sama suaminya. Akhirnya suaminya nggak mau dikasih tahu. Karena dia melihat istriku sejak ikut pengajian tambah nggak benar menurut dia. Padahal ana Ustaz kata istrinya, ana telepon istrinya, ana itu udah kasih nasihat dia ini itu. Ana belikan buku, ya model ngasih bukunya gitu. Bang baca nih buku, biar ngerti tuh Islam yang benar. Gimana dia mau baca? Ana ngomong kalau mau ngasih sama suami, kasih bang, ana beli buku, ana takut buku ini sesat bang. Coba abang baca bang, abang koreksi nih bang. Suaminya sini. Besok ana kasih tahu hasilnya. Dia baca, karena jadi korektor dia. Tapi kalau dia dikasih nasihat susah. Makanya antum ketika mulai berdakwah sama teman antum lihat, yang umurnya tua antum harus hormatin, yang lebih muda antum harus sayangin. Tunjukkan bahwa antum setelah ngerti agama Allah, ini antum jadi baik. Rasul sallallahu alaihi wasallam 40 tahun nggak berdakwah jamaah. Sampai dikenal di masyarakat itu sebagai Al-Amin. Orang yang amanah, yang perilakunya baik. Ini sebelum jadi nabi beliau udah baik. Setelah jadi nabi beliau tambah baik. Dan itu masih ditolak oleh kaumnya. Diusir sama kaumnya. Gimana kalau antum gak punya akhlak? Buruk. Suka ngomongin orang kadang-kala. Ngomongnya kasar. Nunjuk-nunjuk sama yang tua. Tunjukkan kalau ngomong itu, maaf kalau boleh saya. Ada yang ingin saya sampaikan. Kalau boleh. Kalau gak boleh. Diam. Rasul sallallahu alaihi wasallam itu ketika berdakwah sama orang-orang musyrikin. Biasanya kan orang musyrikin itu baru ngomong. Lalu Nabi ngomong, awan tahid. Udah selesai kau. Kata Abul Walid, kata dia. Udah, awat tasma' minni. Mau kau dengarkan dari aku. Gitu adabnya Rasul SAW. Ini kepada dedengkotnya orang musyrik. Nabi Musa alaihissalam ketika bertemu dengan Fir'aun. Taghiyah. Bayangkan yang ngaku Tuhan. Apa kata Allah kepada Nabi Musa? Faqula lahu qaulan layyina. Katakan kepada keduanya qaulan layyina. Perkataan yang lemah lembut. Fir'aun jemaah. Apakah ada orang yang seperti Fir'aun sekarang? Nggak ada. Kayaknya yang lebih jahat dari Fir'aun kayaknya nggak ada. Berarti harus lebih lembut lagi. Maka antum mulai belajar kelembutan. Mau ngasih tahu siapa, apalagi ibu antum ya. Ya ibu itu nggak perlu antum datang sama dalil-dalil sama ibu. Bu, ini ada dalilnya bu. Dalil apaan? Ibu ini nggak ngerti apa-apa, antum kasih dalil. Dalilnya qalallahu ta'ala. Iya. Maka tolonglah antum lihat bersama siapa bicara. Ada sebuah buku. Buku itu bagus sebenarnya. Judulnya
Mudah-mudahan udah diterjemahkan. Judulnya itu Asnaful Mad'uin wa Kaifiyatu Da'watihim. Macam-macam orang yang didakwain dan tata cara mendakwahkan mereka, berdakwahkan Islam kepada mereka. Beda-beda. Tingkatannya orang yang sudah punya ilmu gimana caranya, orang yang masih awam banget gimana, orang yang ateis gimana, orang yang ahlul kitab, orang yang ahli maksiat, macam-macam. Sehingga ketika kita berdakwah itu ada harapan diterima. Jangan cuma ketika berdakwah memiliki keinginan yang penting ana sudah sampaikan. Enggak. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Ali bin Abi Thalib ketika perang Khaybar. Beliau mengatakan la an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humrin na'am. Ali, dapat hidayahnya satu orang lewat engkau. Dapat hidayah ya. Bukan cuma menyampaikan, berarti orang itu akhirnya berubah. Itu lebih baik daripada engkau mendapatkan onta merah. Artinya harus ada keinginan bagaimana orang ini jadi benar. Supaya kita dapat pahalanya dari Allah. Bukan sekedar yang penting anak nyampaikan, enggak. Harus ada dalam hati kita seperti itu, kemudian kita doakan. Tanda keikhlasan kita berdakwah, di pagi hari kita berdakwah, di malam hari kita mendoakan orang-orang yang kita dakwain. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah, insyaallah. Nah, jazakallahu khair atas jawaban Ustaz, sangat bermanfaat sekali. Dan selanjutnya ada pertanyaan, ya Ustaz, bagaimana dengan harta yang digunakan oleh kita untuk menjalin silaturahmi atau ukhuwah, yaitu menyumbangkan sebagian harta kita dalam rangka acara-acara yang memang tidak ada dalam syariat Ustaz, dengan niatan supaya hal tersebut menjalin silaturahmi atau toleransi dengan sesama muslimin. Subhanallah ya Ma. Begini, ketika sunnah, ketika muncul perbuatan-perbuatan bid'ah yang tidak dianjurkan oleh Rasulullah SAW, itu akan membunuh yang sunnah. Sehingga akhirnya kita perlu membuat acara-acara untuk menjalin ukhuwah umpamanya. Untuk menjalin silaturahim. Padahal yang sunnah kita hidupkan. Harta kita keluarkan. Apa yang sunnah umpamanya? Ya kita berbagi sama tetangga. Rasul SAW berpesan kepada Abu Dzar, ya Abu Dzar, idza tabakhta maraqatan fa'akthir ma'aha wa ta'ahad jirana. Kau kalau masak kuah daging itu banyakin airnya. Lalu kau bagi ke tetangga. Ini yang kadang-kala kita nggak lakukan. Antum bikin makanan di rumah, punya rezeki, bikin makanan. Tidak nunggu ada acara, ada ritual khusus, ada hari khusus, tidak. Punya rezeki, antum bagi. Bagikan semua tetangganya. Atau antum undang. Rasul sallallahu alaihi wasallam kadang-kala ngundang sahabatnya makan di rumah. Kadang-kala beliau sallallahu alaihi wasallam diundang sama para sahabatnya ke rumahnya. Antum pulang dari masjid ngomong sama orang kampung, "Fadhol, makan malam di rumah." Ada tukang beca, ada apa, makan malam di rumah nih. Kita hidupkan yang sunnah sehingga kita nggak butuh dengan acara-acara pengikat seperti itu. Akhirnya kalau kita yang sunnah kita nggak hidupkan, acara mereka kita juga nggak ikut, apa yang terjadi? Terus gimana Ustaz? Kita mati ukhuwah Islamnya atau kalau itu keluarga silaturahim. Maka hidupkan yang sunnah. Ada tetangga yang mati. Kita tidak ikut ritual mereka. Tapi antum kirim makanan kepada mereka. Kirim makanan. Rasul SAW mengatakan kepada para sahabatnya ketika Ja'far meninggal dunia. Isna'u li ali Ja'far ta'aman. Bikinkan makanan buat keluarga Ja'far. Bikinkan makanan. Jadi ada tetangga meninggal dunia, antum bikin makanan yang enak kirim ke tetangga. Antum gak hadir, tetangga gak ada masalah. Fulan Masya Allah, orangnya gak hadir, makanannya hadir tapi gak apa-apa gitu kan. Ada orang yang orangnya hadir gitu kan, tapi makanannya gak hadir. Ini kan kita tunjukkan sunnah itu indah jamaah. Maka tapi terkadang orang itu mengeluarkan uang karena untuk menghindari kejahatan yang terjadi. Ya, mudah-mudahan Allah memaafkan kita. Tapi yang jelas hidupkan sunnah. Tunjukkan sunnah itu. Rumah antum buka. Makan siang atau acara apa, makan malam, pulang dari masjid, jamaah masjid. Fadol kalau bisa ke rumah. Acara apa? Enggak ada, acara makan doang. Habis makan pulang. Dan orang lebih seneng. Sampai ada temen itu di kampung. Dia Masya Allah. Awal datang keras sama orang kampung itu. Akhirnya dibenci sama orang kampung. Setelah itu dia mulai lembut sama orang kampung. Dia punya rezeki, dia cerita sama anak beli ayam Ustaz, anak masak, anak undang orang kampung makan. Ketika mereka udah makan, gimana?
Cuma kayak gini acaranya katanya. Iya, enak kalau kayak gini katanya. Acaranya nggak panjang-panjang gitu loh. Maksudnya habis makan pulang. Gitu loh. Kan ada yang acaranya sampai berjam-jam baru makan. Orang kampung itu kalau langsung, biasanya orang kampung kalau acaranya terlalu panjang itu di belakang ada yang ngasih sinyal. Apa? Amin. 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 Maksudnya itu cepet selesai, udah pada lapar nih kita. Soalnya kalau sudah amin mau makan nih. Gitu. Hadza wallahu a'lam bissawab. Jazakallahu khairan. Wow, jawaban insyaallah. Baik, untuk selanjutnya ini ada beberapa pertanyaan senada juga yang kami simpulkan, yaitu bagaimana cara menghilangkan dalam diri kita harta yang haram ataupun syubhat, Ustaz. Karena penanya takut tadi menyebutkan bahwa tidak akan masuk surga jika tubuh yang diberi makan dari harta yang haram. Nah, subhanallah, subhanallah. Iya. Ini pertanyaan yang sangat menakutkan sebenarnya. Karena kadangkala kita ketika muda, belum ngaji. Sampai ada yang cerita nih tadi, Ustadz Ana gimana Ustadz ya? Dulu Ana sebagai pengantar parcel Ustadz. Ya kita anak muda. Akhirnya kita nggak antar tuh parcelnya Ustadz. Kita tanda tangan, kita makan bersama Ustadz. Kan biasanya parcel itu orang nggak tahu ada parcel apa enggak kan, datang diterima, nggak datang nggak ditanya gitu kan. Gimana Ustadz? Udah dimakan itu Ustadz, kata dia. Iya udah jadi daging tuh sama dia tuh. Yang pertama tobat sama Allah. Yang kedua harus diganti tuh. Cari itu punya siapa tuh orang itu. Minta kehalalan dia. Kalau nggak bisa ya kita sedekahkan untuk orang yang kita ambil hartanya itu. Kalau enggak, ya banyak-banyak kita bertobat. Kalau enggak ketemu mamanya, Ustadz Ana mau sedekah, Ana juga enggak punya uang Ustadz. Antum doakan tuh orang yang pernah antum ambil hartanya. Antum mohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Terus sambil doakan itu orang, semoga Allah mengampuni dosa-dosa antum dan membersihkan. Dengan banyak bersedekah ya, karena memang sedekah ini membersihkan harta. Allah mengatakan kepada Rasulullah SAW, khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambil dari mereka itu harta sedekah agar engkau menyucikan mereka, membersihkan mereka dengan harta yang dikeluarkan. Mudah-mudahan antum banyak-banyak sedekah. Tapi kalau antum tahu yang disedekahkan haram, jangan mengharap pahala. Yang ada berharap supaya nggak dosa. Karena Allah nggak akan terima sedekah dari yang haram sebagaimana tadi udah kita bahas. Barakallahu fikum. Jazakallahu khairan atas jawabannya. Dan selanjutnya ada pertanyaan, ya Ustadz, bagaimana sikap kita bila mohon maaf. Ya Ustaz, saya ketika kita berhijrah, di waktu itu kita memohon suatu doa dan memohon doa-doa yang lainnya, namun sudah lebih dari setahun belum terlihat juga dikabulkan. Apakah taubat kita belum diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Masya Allah, barakallahu fiik. Jadi ini berdoa baru 1 tahun, Masya Allah. Jamaah, ketika antum kena musibah, pandanglah kebaikan Allah. Sehingga antum tahu nikmat yang Allah berikan itu jauh lebih banyak daripada musibah yang kita terima. Nabi Ayub alaihissalam diriwayatkan ketika beliau sakit, itu istrinya nyuruh dia, udahlah kau minta sama Allah, kena penyakit macam-macam ini itu. Ketika itu disebutkan ada riwayat yang mengatakan 7 tahun, ada yang mengatakan 18 tahun. Nabi Ayub mengatakan kepada istrinya, berapa lama kita hidup senang? Kata istrinya 70 tahun hidup senang. Terus kena musibah ini 7 tahun atau 18 tahun. Apa kata Nabi Ayub? Aku akan bersabar sampai sama. Kalau 70 tahun musibah ana sama dengan 70 tahun ana hidup senang, aku mungkin nanti akan minta sama Allah SWT. Dari dia itu bersabarnya. Melihat nikmat Allah itu banyak kepada kita. Ini baru berdoa 1 tahun. Udah merasa berat. Lihat nikmat Allah. Nabi Yusuf alaihissalam. Bagaimana bapaknya Nabi Yakub sampai buta matanya minta berdoa kepada Allah. Dikabulkan setelah 40 tahun jamaah. Baru dibalikin Nabi Yusuf. Sampai buta matanya berdoa. Tapi itulah Nabi, dia tetap
berharap kepada Allah. Dia tahu Allah itu maha baik. Nabi Zakaria pernah beliau bosan berdoa minta anak. Sampai tulang beliau sudah lemah, rambut sudah putih, jenggot sudah putih. Tapi apa kata Nabi Zakaria mengatakan kepada Allah? Walam akun bidu'aika rabbi syaqiyya. Aku gak pernah merasa sengsara ya Allah dengan memohon kepadamu ya Allah. Karena apa? Karena yakin doa itu dikabulkan sama Allah. Allah mengatakan ud'uni astajib lakum. Kau minta sama aku pasti aku kabulkan. Tapi yang Allah berikan itu tidak harus yang kita pinta langsung jemaah. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan ada 3 hal yang akan diberikan kepada hamba. Yang pertama yang dia minta dikasih. Minta sehat Allah kasih sehat langsung. Allah langsung sembuhkan penyakitnya. Yang kedua, yang dia minta tidak Allah kasih. Tapi ada musibah yang akan menimpa, itu Allah palingkan karena doa dia. Mungkin dia nggak sembuh, seharusnya ketika gempa rumah ini ambruk. Tapi Allah tidak ambrukkan. Gara-gara doa dia minta sembuh. Yang ketiga, dan itu lebih baik dari yang pertama dan kedua. Allah tumpuk pahala dia di surga. Nanti di akhirat dia akan ambil tuh pahala. Ini loh doa-doamu. Jadi nggak ada ruginya. Antum jangan pernah merasa kok udah lama anak berdoa Ustaz. Jangan. Terus berdoa. Sampai kapan? Sampai mati. Karena doa antum ada hitungannya sama Allah. Dan sebaik-baiknya ibadah itu doa sebenarnya. Ad-doa huwal ibadah kata Rasulullah SAW. Doa itu ini loh inti ibadah. Maka ketika antum berdoa. Tadi antum mengatakan Ustaz apa mungkin taubat ana belum diterima. Bisa jadi. Kita nih harus suudzon sama diri kita. Tapi husnudzon sama Allah. Artinya kadangkala kalau kita ngelihat saudara kita kena musibah. Antum jangan suudzon sama dia. Melihat temannya tabrakan. Oh kayaknya banyak dosanya dia itu. Jangan. Antum katakan ya Allah. Mungkin Allah mau mengangkat derajat dia. Ini husnudzon sama. Tapi ketika antum yang kena musibah, antum langsung ya Allah banyak dosaku ya Allah. Antum suudzon sama diri antum. Ketika doa-doa antum tidak dikabulkan, antum suudzon sama diri antum. Jangan sampai mengatakan, kenapa sih Allah nggak ngabulkan? Subhanallah. Kau harus tanya, kenapa doaku sampai tidak dikabulkan? Masalahnya di sini, di aku. Allah tuh maha baik, Allah tuh maha pengampun. Mungkin ada adab-adab doa yang antum kurang lakukan. Mungkin ada tuh dari yang hasil yang haram mungkin masih ada yang antum simpan. Ada orang yang punya tanah dari hasil haram dulu itu umpamanya. Tetap dia simpan. Ya antum lepaskan. Antum minta sama Allah mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah, tunggu sampai kapan ini? Kayaknya 5 menit lagi nih jamaah. Asar dia 15-14 ya. Betul. Tapi anak kayaknya nggak kuat sudah jamaah. Soalnya kita mau makan juga jamaah. betul Ustaz. Insyaallah. Oke 5 menit lagi ya, insyaallah ya. 5 menit lagi. Karena pertanyaan tidak mungkin cukup ini. Terus pertanyaan terus datang. Baik, barakallahu fikum. Ada beberapa pertanyaan senada pula. Ini ada yang kami simpulkan. Ya Ustaz tadi dikatakan bahwa harta haram penyebab terhalangnya doa. Lalu bagaimana jika yang kita sudah terlanjur memulai usaha kita dengan harta yang haram? Baik itu dengan berdagang ataupun dengan kerja masuk dengan cara riswah atau suap. Nah, subhanallah. Iya. Jadi haram ini ada 2 macam. Ada haram yang materinya itu haram. Memang Allah haramkan. Seperti babi umpamanya. Homer itu barangnya yang haram. Ada yang haram itu cara mendapatkannya. Dari harta yang haram. Sekarang bagaimana dengan orang yang berdagang pakai riba dulu. Modalnya pakai riba semua Ustaz. Ya sudah kau harus tobat sama Allah. Berhenti dari riba itu. Berhenti dari riba itu kembali kepada Allah dan banyak-banyak bersedekah. Semoga Allah mengampuni dosa-dosanya. Bagaimana kalau masuk kerja dengan riswah? Ada orang yang masuk kerja dengan nyogok. Ada yang dokter. Ketika dia kuliah bayar 500 juta. Benar anak baca kemarin jamaah ditangkap. Allahu Akbar. Kenapa sampai bayar seperti itu untuk sebuah profesi? Kalau dia bekerja dengan riswah. Tapi dia ini layak dapat pekerjaan itu. Artinya
Di kerjaan itu dia kerjakan dengan benar. Rishwah itu haram tetap. Ar-rasyul murtashi binar. Butuh dia tobat. Kemudian ketika dia sudah bekerja di tempat pekerjaan itu. Dengan nyogok dulu awalnya. Kalau memang dia layak mendapatkan pekerjaan itu, silahkan kerjaan itu diteruskan sambil mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau dia tidak pantas untuk dapat pekerjaan itu, artinya dia bekerja tapi nggak profesional. Seharusnya orang lain yang di tempat itu. Maka di sini dia harus tinggalkan. Dia tinggal pekerjaan itu biar orang yang profesional yang kerja di situ. Karena ada orang yang nggak kerja jamaah. Cuma sekedar duduk-duduk aja. Langsung dapat fulus. Apalagi kalau urusan dokter ya. Ada orang-orang yang bayar sehingga kenapa banyak malpraktik. Itu kadang-kala ya mungkin dokter-dokter yang nyogok ini dulu kayak gitu. Wallahu a'lam. Karena ada di dunia, Allahu Akbar. Dan sistem yang sangat buruk di negeri kita yang kita perlu merubah dan berdoa kepada Allah agar berubah. Kita lihat memang ada usaha dari Bapak Presiden kita untuk pungli ya. Yang lagi rame itu Masya Allah. Pungli itu bukan di atas, di RT sudah ada pungli. Terus seperti itu. Maka banyak hal memang yang haram-haram terjadi di negeri kita. Ada orang kalau di kampung itu mindah patok tanah. Di tanah itu petok ya. Apa? Patok ya. Patok itu. Kan belum ada sertifikat yang di kampung-kampung. Tinggal dipindah sedikit. Sudah berapa meter itu jamaah. Itu terjadi orang makan-makan haram seperti itu. Maka tadi kalau memang yang rishwah ini namun dia bekerja di tempat itu layak. Cuma rishwahnya dia Ustaz karena sistem dulu Ustaz. Memang kalau nggak rishwah nggak diterima mau macam-macam. Ya dia harus bertobat kepada Allah. Mohon ampun kepada Allah SWT. Semoga Allah mengampuni dosanya. Hadza wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah jamaah. Selesai. Baik. Itu yang bisa Anda sampaikan pada kesempatan kali ini. Apabila yang Anda sampaikan benar itu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila ada yang salah dan kurang berkenan itu dari diri Anda pribadi. Dan harapan Anda jamaah. Antum berusaha untuk lebih instan datang kajian. Karena ada satu yang harus kita persiapkan menghadapi hari-hari ke depan. Kita harus persiapkan keimanan kita. Kita harus persiapkan ilmu kita. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan ma min zamanin illa walladhi ba'dahu syarrun minhu. Tidak ada satu masa kecuali yang sesudahnya lebih buruk dari yang sebelumnya. Kalau kita tidak mempersiapkan diri dengan ilmu ya, dengan doa, dengan segala yang kita diperintahkan untuk mempersiapkan diri. Maka yang kita takutkan kita nggak siap untuk menyongsong masa depan yang kita yakin milik Islam dan milik umat Islam. Hadza wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.